pasti akan dihadapkan dengan kegiatan politik Pilkada 2024 ke depan. Yang pertama. Yang kedua, relawan politik yang ada di luar ini, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah teman kami dari Dirjen Polda Bali yang punya peran strategis. Peran strategis artinya seperti yang tema yang ada di depan ini, peran strategis yang kami harapkan adalah bisa membantu memberikan support dari sisi keamanan pilkada ke depan. Dalam PKPU, peraturan KPU disampaikan bahwa tahapan sekarang tahapan kampanye. Yang bisa melakukan kegiatan kampanye paslon. Kita ketahui dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, ada paslon nomor 1, ada paslon nomor 2. Selain paslon, yang bisa melaksanakan adalah tim pemenangan yang sudah terdaftar di KPU. Yang ketiga, relawan politik yang sudah terdaftar. Namun, seyakin-yakinnya kami dari kepolisian maupun dari Bawaslu, tim relawan tidak semua terdaftar, maupun tim pemenangan tidak semua terdaftar. Yang hadir di lapangan justru lebih banyak tidak tim relawan dan tim pemenangan yang tidak terdaftar. Kenapa? Namanya loyalitas. Itu saya hargai, kami menghargai. Namun penghargaan yang diberikan oleh kepolisian kepada relawan maupun tim kemenangan tolong diposisikan sesuai dengan porsi masing-masing. Ini apa? Saya sangat mengapresiasi manakala para loyalis paslon datang hadir, itu wajar, sah, namanya juga loyal, namanya juga menghargai pimpinan, apapun namanya itu wajar. Itulah teman-teman saya yang akan saya temukan nanti pada setiap kegiatan di lapangan, yang saya ajak kerjasama, yang polisi ajak kerjasama untuk keamanan. Perlu saya garis bawahi bahwa manakala kita ketemu di lapangan nanti, setiap kegiatan kampanye, kita tidak bicara bahasa Bali ini mungkin bahasa belek, sing saling menang gitu, gitu kan? Maka dari itu hari ini adalah momen kesempatan, opportunity yang baik bagi kami dari kepolisian ketemu tatap muka langsung. Lebih baik sekarang tatap muka daripada nanti tatap muka. Kami dari intelijen Polda, khususnya dari sisi politik, sudah melakukan pemetaan siapa reka-reka yang relawan politik paslon nomor 1, relawan politik paslon 2. Kita sudah petakan. Kita kenal orang-orangnya, susunannya apa sebagai apa, namun kami tidak a priori, artinya langsung menjudgment bahwa ini orang akan jahat, ini orang akan bikin ulah, ini orang akan bikin kasus, ini orang akan bikin masalah. Maka dari itu, kesempatan hari ini kami ngajak kumpul bareng. Mungkin jarang ada kegiatan seperti ini, kami lakukan seperti ini. Atas masukan rekan-rekan dari intelijen, anggota kami di wilayah, termasuk anggota kami di Polda, hal seperti ini sangat perlu kami lakukan. Kenapa? Jangan sampai kenalnya nanti, kenalnya nggak ada masalah, kenalnya begini dulu, apa maksudnya kan? Begini dulu baru kenal. Saya minta tolong, nanti baru saya minta tolong. Jangan, sekarang lebih baik saya minta tolong. Karena kegiatan ini adalah bagian daripada calling system. Presiden menyampaikan, Kapolri menyampaikan, lakukanlah calling system. Artinya, jangan kenal nanti setelah ada kasus, setelah rame, jangan. Sekarang saya lakukan calling dulu. Bagaimana saya kondusif dengan rekan-rekan, bagaimana saya sejuk dengan hati teman-teman yang ada di ruangan ini, dengan Bawaslu. Buat sejuk dulu, jangan sekarang panas. Maka dari itu, suatu saat rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di ruangan ketemu sama saya di lapangan, oh ini loh mitra kerja saya. Yang saya
SMP ada Basari, kita ada pelajaran pelajaran. Saya juga polisi, rekan-rekan juga teman-teman kita, saudara kita, saya punya profesi masing-masing, kan gitu kan? Yang punya profesi masing-masing, punya job description, yang punya cara bertindak masing-masing, namun jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Nah, kami tahu siapa rekan-rekan, loyal kepada siapa, jam itu sah. Namanya pemilu, pilkada sah. Harus ada loyalis, harus ada simpatisan, harus ada massa. Kan dalam teori kepemimpinan ya saya bilang, mohon maaf ini saya mendahului dan mengatakan Bawaslu, syarat seorang pemimpin harus 5O. 4O pertama, kalau dapat O pertama tidak mampu, ambil 5O. O pertama, mohon maaf ini kasar dikit, otak harus cerdas, punya wawasan, punya kemampuan, inteligensi yang cukup. Yang kedua, otot, fisik harus kuat. Saya lihat kedua calon dari gubernur maupun wakil gubernur calonnya sehat-sehat, fisiknya bagus-bagus. Mana sekian kali sudah kampanye masih aman kesehatannya, belum pernah ada berita baik konvensional maupun media menyatakan salah satu pasangan calon sakit. Mudah-mudahan enggak, berarti kuat secara fisik. Yang ketiga, ongkos money, harus punya dana. Kalau udah punya dana, jangan berharap nanti nyari dananya setelah jadi pemimpin, korupsi. Kelihatan kan? Maka dari itu ada aturan Pak ya, kekayaan calon itu ada ya. Yang keempat, orang, otak bagus, cerdas, dua, fisik bagus, sehat, pipis ngelah, asal sengelah, orang sengelah, simpatisan sengelah, sing menang. Ini kami milih, itu nggak kira-kira? Itu nggak kira-kira? Pak bagus, lu dalam teori manajemen, mungkin rekan-rekan ada yang belajar teori manajemen. John Terry mengatakan harus ada 4M, material, method, money. Mens, ongkos, otot, otak, orang. Aman 4O itu tidak dimiliki, ambil O kelima, oyongan rasanya. Kan? Iya kan? Coba sekarang, saya berbahasa Bali, namun manajemen teori mengatakan begitu juga. Jadi itu orang-orang itulah, simpatisan itulah, mayasa itu, loyalitas itulah, Bapak Ibu yang ada di depan saya itu perlu. Karena unsur manajemen itu, kalau udah ada itu siapa bisa menentukan? Ini orang bilang, ada penting suara, tanggal 27 November, suara orang. Pes dulu lah bisa dimilih untuk apa? Ganteng saja, sugih saja, fisik ganteng, boleh, tapi nasi nggak dimilih. Lebih po kelima, ini sudah segini ya. Termasuk, artinya begini, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tidak salah pilih menjadi loyalis karena paslon 1 dan 2 itu orang-orang kompeten, punya kapabilitas. Saya dari sisi keamanan berbicara, kan itu kan 1 dan 2 orang-orang hebat. Nanti mungkin dari rekan 1 dan 2 lain lagi silakan, itu sah, pilihan masing-masing itu sah. Namanya juga pemilu pasti yang dipilih kan itu. Yang paling akhir, saya minta dan saya hormat, manakala ada permasalahan yang perlu dikoordinasikan, dengan sangat hormat Pak Kapolda, Wakapolda yang baru menyampaikan kepada kita di jajaran, pada masyarakat, semasih bisa diselesaikan di internal, selesaikan, jangan diselesaikan dengan kekerasan. Pemilu Februari 2024 kemarin, pemilihan presiden maupun DPRD, DPD berjalan manis, aman, berkat dukungan rekan-rekan, berkat dukungan para loyalis
bahkan hubungan rekan-rekan yang tataran masyarakat tidak serta-merta harus yang pejabat-pejabat itu pasti ada dukungan dari masyarakat. Aman Bali dengan amannya pemilu, sengaja bercokrah, sengaja uyut, meskipun ada ya konflik-konflik di media sedikit, Bawaslu yang duduk di belakang itu tahu betul cara menyelesaikannya. Kami dari kepolisian memonitor dari sisi keamanannya. Sampai saat ini belum ada catatan politik yang mengatakan efek pemilu 2024 kemarin tidak aman, tidak ada. Kita tepuk tangan dulu. Kita ingin mengulangi manis rasanya pemilu kemarin di November 2024. Ingin sekali, terutama dari sisi kepolisian sangat ada. Saya ingin dalam 28 besoknya setelah pilkada 29, 30 dan selanjutnya sampai berlakukan tidak ada area-area politik yang sampai menimbulkan korban fisik maupun material. Rekan-rekan mungkin ada yang duduk di pariwisata, ada yang profesinya di daerah sebagai apapun di pariwisata, merasakan bagaimana efek pemilu yang aman. Ada peningkatan jumlah wisatawan. Sampai saya ikut betul bagaimana pemilu 2024 kemarin di Februari itu ada dari lembaga negara lain, yaitu dari DPR-nya lembaga lain ya, DPR lembaga negara lain mengamati proses pemilu di Bali. Kan saya lihat betul KPU ngajak, Bawaslu sudah pilih, ada lembaga-lembaga negara lain di bidang kepemiluan atau bahasa Indonesia ke DPR-nya negara lain mengamati bagaimana anak Bali Mekamen, Udeng ke TPS, bagaimana selesai mencoblos senyum dengan teman sebelahnya yang ikut nyoblos, padahal belum tentu yang sama coblosannya di dalam bilik itu. Nah, itu yang dicari. Saya minta rekan-rekan begitu juga. Selesai pilkada nanti saling senyum, saling sapa, siapapun yang menang di pilkada nanti, itulah rekan kita, saudara kita, semeton Bali. Jelas kira-kira? Kira-kira itu dari saya, dari Intelijen Polda Bali. Jadi kalau ada yang mau minta nomor HP saya, silakan dicatat. Saya jelaskan sekarang. Yang mau nyatat silakan. 081 337 83 13 23 081 337 83 13 23. Kenapa saya sampai menyampaikan nomor HP ini? Jadi saya pamer nomor tidak. Kalau saya sudah sampai berani kasih nomor, berarti yang ada di ruangan ini Bapak Ibu yang ada di depan saya adalah saudara saya, saudara saya. Kalau dia umurnya lebih kecil adalah adik saya. Kalau dia lebih besar kakak saya, kalau lebih tua itu bapak saya. Saya udah lama di Del, sebelumnya saya Kapolsek Kuta, ya, Wayan Sumare, dia asli Kelungkung. Rambutan. Sebelumnya ada Kapolsek Kuta, pernah ajudannya Pak Petrus, 2 tahun, kemudian Kapolsek Ubud, yang dari Gianyar mungkin tahu saya, Kapolsek Ubud, kemudian Lawatok, Kapolsek Karangasem, Giden, Samsat. Itu beberapa menurut saya berikan doa juga teman-teman saya. Makanya sekarang saya berikan nomor HP dengan jumlah sekian banyak yang ada di ruangan ini, berarti ikut mendoakan dengan nomor HP yang saya berikan. Saya minta nanti WA-nya berbunyi, terima kasih Pak Sumare, terima kasih Yan, sadar masalah, jangan saya dipanggil komandan, yang bilang komandan saya ini, yang bilang saya komandan dan ini, atau yang di luar-luar itu bilang saya komandan. Rekan-rekan bukan anggota saya, teman-teman. Mau manggil saya Yan boleh, mau manggil saya Re boleh. Iya, masalah, saya tersinggung. Saya udah biasa bermasyarakat, saya udah sedekah di Bali Banjar, di desa dengan begini. Ya, yang bilang saya komandan ada ini dan anggota saya ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya ini bukan anggota saya, adalah semeton saya, nyamuk. Nah itu kan, sehingga besok lusa selesai pilkada. Yan, makasih Yan, udah aman. Kamu doang kamu, salaman di Beleng. Saya lebih Beleng daripada orang Beleng. Saya 16 tahun di Beleng. Makanya bahasa saya kalau lama-lama ngobrol dengan orang Beleng, Bapak ini udah Beleng. Jadi ngomongnya pelan. Tapi setelah saya ngomong sama saya mulai muncul
menit ke-10 halus, menit ke-11 mulai dengki-dengki. Bahasa halus sampai dengki-dengki. Ya, jujur saya bilang. Kemarin saya bersama Kapolsek Ubud ditegur oleh Pak Cok Aceh. Waktu beliau masih belum jadi wakil gubernur. Dibisiki saya, woi, ini si budaya nih gitu. Siap, ampun. Karena saya kebiasaan bicaranya halus. Tapi halusnya gitu, setelah halusnya harus dengki-dengki. Ya bahasa halus tapi dengki-dengki.